Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di subuh hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di dalam Masjid Darul Aman ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai Nabi kita pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, rasanya setahun kita tidak bertemu rasanya ya. Ada jemaah tetap yang tak nampak saya lagi nih. Tapi walaupun begitu, insya Allah wajah Bapak dan Ibu wajah-wajah penghuni surga semua insya Allah. Walaupun wajahnya penuh penderitaan, capek lelah, tapi insya Allah wajah-wajah penghuni surga. Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Sikit aja yang menjawab insya Allah. Yakin sikit pun. Dalam agama Islam ini, Bapak dan Ibu harus yakin masuk surga. Saya saja yakin melihat Bapak dan Ibu masuk surga. Yakin saya Ibu masuk Bapak Ibu masuk surga. Ada buat dosa-dosa besar. Membunuh? Enggak. Berzina? Enggak. Menyembah patung berhala? Enggak. Paling dosa-dosa kecil ya kan. Ibu-ibu ini paling ngerumpi-ngerumpi ya kan. Bapak-bapak ini paling nengok-nengok cewek-cewek lain lah sikit gitu kan. Enggak ada dosa-dosa besar insya Allah. Kalau enggak ada dosa-dosa besar itu selesai oleh Ramadan ini insya Allah. Bapak berpuasa di bulan Ramadan ini akan membakar, menghanguskan semua dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar itu harus dengan taubat nasuha. Saya sekarang ini selalu berceramah memulai dengan pertanyaan itu, yakin atau tidak masuk surga? Karena saya punya pengalaman. Kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu bertemu dengan salah seorang teman yang sudah lama tidak berjumpa dengannya. Lalu kami jalan berdua, naik mobil, saya supirnya. Sampai saatnya waktu sholat pun masuk. Saya singgah di masjid. Saya beritahu ke dia, kita sholat dulu di sini. Tak mau diturun dari mobil tuh. Sholatlah dulu. Sholat kita dulu. Saya kira dia menunggu saya turun dulu. Turun saya dari mobil tuh. Terus saya sholat, saya tengok-tengok tak turun pula di mobil dia. Selesai saya sholat, dia di luar mobil, tapi saya lihat tak ada bekas wuduknya, tak ada wajahnya. Terus saya tanya, sholat tadi? Diam dia. Tapi saya lihat kayaknya dia tidak sholat. Terus saya tanya ke dia, kamu masih Islam? Mana tahu udah pindah agama pula, dia mana tahu ya kan? Islam kan? Kenapa tak sholat? Dia jawab seperti ini, saya ini tak yakin saya lagi, tak ada harapan saya masuk surga. Dosa saya sudah banyak sekali. Jadi capek-capek aja saya rasanya sholat. Badan saya ini udah kotor betul. Banyak betul dosa saya, tak mungkin lagi saya masuk surga. Ini contoh orang yang sudah putus asa. Padahal tak boleh putus asa atas rahmat Allah.
Sepanjang perjalanan itu saya dengan dia ceritalah saya tentang bagaimana banyak orang-orang yang penuh dosa. Allah tetap ampunkan dosanya. Tapi kalau Bapak Ibu ini tak perlu, saya yakin ini tak berdosa. Tapi mungkin untuk disampaikan kepada orang lain, seberapapun dosa itu, sejahat apapun kita ini, Allah pasti ampunkan dosa kita itu. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penerima taubat. Allah pasti ampunkan semua dosa kita, tapi syaratnya ada satu. Minta ampunnya sungguh-sungguh. Minta ampunnya serius. Taubatnya taubatan nasuha. Allah pasti ampunkan itu. Itu janji Allah. Tapi taubatnya serius. Taubatnya sungguh-sungguh. Tapi kalau taubatnya main-main, lain cerita. Tak serius pula lah. Allah Ta'ala atas apa yang kita inginkan. Kalau sungguh-sungguh bertobat, Allah pasti ampunkan. Bahkan sampai saya ceritakan ke dia tentang, mungkin ini kita semua sudah dengar riwayat itu. Ada seorang raja memperkosa dan telah membunuh 99 orang. 99 orang. Raja ya kan, raja. Menjelang usia tuanya dia sadar dan ingin taubat. Dia datangi seorang rahib. Kalau dalam agama Nabi Musa itu ulamanya disebut dengan rahib. Dia datangi rahib itu dan dia minta pendapat, apakah Allah akan ampunkan dosa-dosa saya dan terima permohonan maaf saya, permohonan ampunan saya. Ditanya oleh rahib itu, kiainya itu, ulamanya pada masa itu tuh, apa dosa kamu? Disebutnya lah dosanya itu, saya telah memperkosa dan membunuh 99 orang. Apa kata rahib? Gawat kali dosa. Tak mungkin Allah akan ampunkan dosamu. Parah kamu nih. Mendengar jawaban itu, raja itu panik. Dibunuhnya pendeta itu. Dibunuhnya rahib itu. Lengkap 100. Lalu raja ini cari ulama lain, ustadz lain. Dan dia tanya kepada ustadz itu, saya telah membunuh orang, awalnya 99 orang. Dan kemarin saya tambah 1. Ada ustadz itu meleset menjawabnya, sakit hati saya bunuh. Untunglah ustadz ini orang yang arif, bijak dia. Dia jawab, Allah pasti ampunkan dosamu, tapi dengan syarat kamu minta ampun sungguh-sungguh. Kamu mau minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah, saya sungguh-sungguh minta ampun. Saya mau taubat yang benar-benar taubat. Bagaimana caranya saya taubat nasuha itu, taubat benar-benar taubat itu? Oleh rahib yang bijaksana ini, arif ini, dia bilang begini, kau tinggalkan kerajaanmu, kau turun dari singgasana, kau turun tahta, kau tinggalkan jabatan sebagai presiden atau sebagai gubernur, jangan lagi kau menjabat sebagai raja, kau tinggalkan jabatanmu. Jadi kalau kau mau tobat sungguh-sungguh nih, kau tinggalkan jabatanmu, turun dari kekuasaan itu, kau pergi ke sebuah kampung di sebuah negeri, di situ kumpulan orang-orang soleh. Tinggalkan kerajaanmu, kau tak bawa apa-apa, kau pergi ke kampung sana, kampung situ kumpulan orang-orang soleh. Ibaratnya Darul Aman nih lah, pergilah kau ke Darul Aman nih, ini orang-orang soleh-soleh semua sini. Karena raja ini betul-betul mau minta ampun dan ingin dapatkan ampunan dari Allah, oke, gitu. Saya ikuti kata kamu. Besok tuh dia umumkan, saya berhenti menjadi raja, dia serahkan kekuasaannya kepada penerusnya, dia tinggalkan kerajaan itu dan dia berangkat menuju negeri itu. Bayangkanlah Bapak Ibu, itu tanda dia serius bertaubat.
Belum dia sampai ke negeri itu, dalam perjalanan itu menuju kampung itu, negeri itu, meninggal dunia dia. Wafat dia. Mati dia. Kita kalau nanti mati, ada dua malaikat yang akan menjemput arwah kita. Satu malaikat, malaikat yang mengambil ruh-ruh orang jahat. Satu malaikat akan mengambil ruh-ruh orang baik. Turun malaikat ini dua-dua. Mestinya satu aja nih. Tapi untuk kasus raja ini turun malaikat dua-dua. Kalau Bapak insya Allah malaikat-malaikat mengambil arwah orang baik-baik datang ke Bapak nanti insya Allah. Dia beda malaikat yang mengambil arwah orang baik-baik. Dia ambilnya ruh Bapak baik-baik. Dipegangnya baik-baik ke atasnya. Tapi kalau malaikat yang membawa arwah orang jahat, ya campaknya ruh Bapak itu. Buang-buangnya kurang ajar nih kan gitu kan. Insya Allah Bapak akan disambut oleh malaikat pembawa ruh yang baik. Insya Allah ya amin ya. Turun dua-dua malaikat nih. Kata malaikat yang satu, ini ruh jahat. Kata malaikat yang ngambil ruh jahat. Dia telah bunuh orang 99 orang. Ini bagian saya, kata malaikat. Kata malaikat yang satu, tidak. Ini ruh yang baik. Dia udah tobat. Udah dia turun sudah dari kerajaannya. Dia udah bertobat. Ini bagian saya. Allah terima tobatnya nih. Karena dia udah tobat sungguh-sungguh. Kata malaikat yang bawa roh orang jahat itu kan, tapi dia belum sampai ke negeri itu. Belum sampai ke tujuannya. Dia belum buat baik. Nggak bisa, ini bagian saya. Oh enggak. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Ketika dia turun dari kerajaannya, itu udah diterima oleh Allah tuh. Kata malaikat, berdebatlah malaikat tuh. Akhirnya malaikat ini tidak dapat keputusan. Mereka pun menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta arahan. Nah, begitulah lebih kurang bahasa pejabatnya kan. Lalu Allah sampaikan, kalian turun ke bumi lagi, ukur di mana dia wafat. Di mana dia jenazah itu berada. Kalau jenazah itu lebih dekat ke kerajaannya, maka bagian kamu katanya, ke malaikat ngurusi ruh orang jahat. Kalau tempat wafatnya, tempat matinya dekat ke istana itu, berarti bagian kamu. Ruh malaikat mengurus ruh orang jahat. Tapi kalau wafatnya dekat ke negeri yang dituju, ini bagian kamu. Malaikat mengurusi ruh orang-orang baik. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa sesungguhnya tempat meninggal raja ini lebih dekat ke istananya. Tapi karena Allah telah ampunkan dan terima taubatnya, Allah perpendek karena Allah Maha Kuasa, Allah bisa melakukan apa saja. Ketika malaikat mengukurnya, diperpendek oleh Allah ukuran bumi itu sehingga jenazah itu lebih dekat ke tujuan atau kampung orang-orang soleh itu. Allah terima taubatnya. Jadi sebesar apapun dosa Bapak dan Ibu, Allah pasti ampunkan dosa kita. Allah pasti ampunkan dosa-dosa kita. Tapi syaratnya minta ampunnya sungguh, minta ampunnya serius, minta ampunnya taubatan nasuh. Tapi saya tidak ngaji itu sebenarnya pagi ini nih. Itu pembuka aja, tapi tidak mau habislah waktu lagi ini. Kita sampai jam berapa ceramahnya? Sampai jam 8. Sampai sore. Enggak katanya. Saya ingin menceritakan riwayat dari Nafi. Ditulis dalam kitab Qasasus Safwa. Ditulis oleh Imam Al-Jauzi. Nafi menceritakan Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, satu kali melakukan perjalanan. Dia SPPD lah, kalau pegawai negerinya. Dia melakukan perjalanan, mengunjungi suatu daerah-daerah di luar kota Madinah. Itu tuh ayahnya sudah menjadi khalifah. Ayahnya menjadi khalifah. Dia tidak jadi khalifah.
Abdullah bin Umar ni bapak dan ibu, ini laki-laki hebat, dipuji oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar ni, putra Umar ni, dia pintar, dia taat, dia zahid, dia dermawan. Fisiknya seperti ayahnya, kepemimpinannya dapat oleh dia seperti ayahnya. Ketika ayahnya ditikam, Umar bin Khattab kan dibunuh orang. 2 tahun dia menjabat sebagai khalifah, dia ditikam oleh, dan menjelang kematiannya sahabat-sahabat mengusulkan kepada Umar bin Khattab menunjuk penggantinya sebagai khalifah. Tahu siapa yang diusulkan oleh sahabat-sahabat pengganti Umar? Putranya itulah yang diusulkan oleh sahabat-sahabat. Umar, nampaknya kamu tak lama hidup lagi. Kami tak ingin seperti kasus ketika Rasulullah SAW meninggal, kan terjadi perselisihan. Siapa pengganti Rasul memimpin umat Islam? Terjadi perbedaan pendapat. Walaupun akhirnya diputuskan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi perdebatannya keras itu. Lama perdebatannya. Menunjuk siapa yang akan memimpin umat waktu itu. Ketika Abu Bakar meninggal dunia pun terjadi juga perdebatan keras. Siapa pengganti Abu Bakar As-Siddiq? Walaupun akhirnya diputuskan Umar bin Khattab. Kami tak mau Umar. Kita nanti berdebat-debat lagi siapa pengganti dirimu. Sebelum kamu meninggal dunia, tunjuklah penggantimu. Dan kami sepakat mengusulkan putramu. Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar fisiknya fisik ayahnya. Kepemimpinannya seperti ayahnya. Dia zuhud. Dia taat, ahli ibadah, pintar. Ketika sahabat-sahabat mengusulkan Abdullah bin Umar menggantikan ayahnya menjadi khalifah, apa jawaban Umar? Marah Umar rupanya. Kalau kita sekarang kan bagaimana caranya anak kita menjadi pengganti kita, ya kan? Ada negeri Konoha namanya, negeri Konoha. Negeri Konoha itu bagaimana caranya anak kita itu menjadi wakil presiden, ya kan? Menjadi wali kota, menjadi gubernur, ya kan? Negeri kita ini memang kayak gitu. Bupati dia, habis masa jabatan 2 periode, dia berusaha supaya istrinya jadi bupati. Ya kan? Dah habis pula istrinya jadi bupati 2 periode, macam mana caranya supaya anaknya pula yang jadi bupati. Pokoknya keluarga lah dipertahankan. Itu bedanya Umar. Ketika sahabat-sahabat menunjuk Abdullah bin Umar, Umar marah. Jangan kalian libatkan keluarga saya dalam urusan umat ini. Cukuplah saya yang menanggung penderitaan menjadi pemimpin. Jadi Abdullah bin Umar dalam perjalanan itu sampailah waktu untuk makan. Dia hidangkan makanan bersama dengan kawan-kawannya. Ketika ia akan makan, lewatlah seorang anak muda yang membawa gembalaan kambingnya. Umar memanggil anak muda itu. Ulam, nak sini. Ayo makan bersama dengan kami-kami. Makan sini. Anak muda itu menjawab, maaf tuan, maaf. Saya tak bisa ikut makan dengan tuan. Apa sebab? Dijawab oleh anak muda ini, saya sedang puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Terkejut Abdullah bin Umar melihat anak muda nih. Ditengoknya kan pekerjaan berat nih, jadi pengembala kambing nih. Panas-panas seperti itu tuh. Dia puasa. Tiba-tiba muncullah pikiran Abdullah bin Umar untuk menguji anak ini lebih lanjut. Ini anak-anak soleh nih, anak baik nih. Apa benar-benar soleh atau pura-pura aja? Muncul pikiran Abdullah bin Umar untuk mengujinya. Dia panggil anak itu, nak,
Makanan kami ini kurang lauknya nih. Boleh saya beli kambingnya satu. Nanti kita masak kambing di sini, kita bakar, kita masak di sini. Kamu ikut makan nanti separuh kambing itu kamu boleh bawa pulang. Begitu kisah ini ditulis dalam Qasasus Sofwa itu, Imam Al-Jauzi yang tuliskan itu. Nanti sebagiannya kamu makan atau kamu bawa pulang. Tapi saya beli kambing satu ekor. Kata Abdullah bin Umar. Apa jawab anak muda itu? Maaf tuan, inni mamlukun. Saya ini budak. Saya ini tidak merdeka. Saya dimiliki orang. Kambing kami ini bukan juga milik saya. Bukan saya pemiliknya. Saya ini dikuasai orang. Saya tak bisa jual. Saya tak bisa menjual. Kata anak muda itu. Abdullah bin Umar mencoba membujuknya. Udahlah, tuanmu tak ada di sini. Yang ada cuma kamu dengan kami aja. Kita diam-diam aja nanti. Nggak tahu tuanmu. Kambing mamanya tuh. Kata Abdullah bin Umar. Kita diam-diam aja. Kan nggak ada yang tahu. Nanti kalau tuanmu merasa kehilangan kambingnya satu, beritahu saja ke tuanmu bahwa kambingnya dimakan oleh serigala. Kan nggak tahu dia. Kan nggak tahu tuanmu. Nggak ada tahu yang lain-lain. Yang tahu cuma kamu dengan kami. Kami nanti rahasiakan. Kami diam-diam. Kan nggak ada yang tahu. Bapak dan Ibu, apa jawaban anak muda? Jawaban anak muda inilah yang membuat kisah ini ditulis dalam buku-buku kisah-kisah orang soleh. Diceritakan di mana-mana. Apa jawaban anak muda itu? Jawaban anak muda itu ketika diajak oleh Abdullah bin Umar untuk berbohong, menipu tuannya, anak muda itu menjawab, "Fa'aina Allah?" Tuan, di mana Allah menurut tuan? Jawaban itu menggetarkan hati Abdullah bin Umar. Seakan-akan anak itu mengatakan, kita bisa tipu majikan saya. Kita bisa tipu siapa-siapa. Tapi kita tidak bisa tipu Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan anak itu mengatakan Allah ada di sini. Allah lihat kita. Kita tak bisa tipu Allah. Mendengar jawaban anak muda tadi, Abdullah bin Umar bertanya kepada anak muda, "Saya mau bertemu dengan tuanmu, bertemu dengan majikan. Mana majikanmu? Boleh kalau mau bertemu dengan tuan saya, ayo saya bawa." Dibawalah Abdullah bin Umar bertemu dengan tuannya. Dan Abdullah bin Umar membujuk tuannya untuk menjual budak ini. Dulu budak itu bisa diperjualbelikan. "Saya mau beli budakmu." Apa kata tuannya? "Maaf, saya tak jual. Ini budak-budak hebat. Dia rajin, dia jujur, dia soleh. Saya tak mau jual. Saya beli dengan harga berapapun. Mahal-mahal pun saya beli." Akhirnya budak itu dijual dengan harga yang mahal dan dibeli oleh Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar membeli beberapa ekor kambing. Dan budak tadi dipanggil oleh Abdullah bin Umar. "Sekarang kamu, saya pemiliknya. Kamu sudah saya beli. Tapi mulai saat ini kamu saya merdekakan. Kamu bebas. Bawa tuh beberapa ekor kambing. Kamu gembalakan. Insya Allah kamu sukses." Jawaban Pak Aina Allah kamu tadi itu membebaskan kamu di dunia, dan mudah-mudahan jawaban Pak Aina Allah kamu itu nanti juga membebaskan kamu nanti dari neraka di hari kiamat. Bapak dan Ibu, puasa ini sebenarnya sedang mengajarkan kita seperti anak muda tadi itu. Bisa enggak kita puasa diam-diam? Pura-pura puasa bisa enggak? Bu, bisa enggak Ibu sesungguhnya tidak puasa, tapi pura-pura puasa, makan diam-diam bisa? Di mana makannya? Di kamar. Bapak bisa enggak pura-pura puasa?
Nggak tahu istri bapak udah makan, udah minum, pulang sore-sore, putih-putihkan muka tuh sedikit. Padahal makan enak tadi. Bisa kan? Bisa kita tipu semua orang kan? Kenapa nggak lakukan? Karena sudah tertanam di pikiran kita, di hati kita, Allah tahu kita tidak puas. Allah tahu kita meskipun kita bisa nipu semua orang. Meskipun kita bisa tipu semua orang. Bisa kita rekayasa sedemikian rupa. Pura-pura makan, pura-pura puasa padahal kita ada makan. Bisa tipu istri, bisa tipu suami, bisa tipu anak, bisa tipu saudara-saudara, bisa tipu atasan, bisa tipu bawahan. Tapi kita tak mau lakukan. Apa sebab? Sebab kita seperti anak muda tadi. Allah ada di sini. Allah tahu kita tidak puasa. Puasa ini sebenarnya mengajarkan kita untuk menghadirkan Allah dalam hari-hari kita. Walaupun bapak kelaparan, kalau ada yang kerja berat, haus umpamanya, tetap tidak mau minum. Apa sebab? Padahal bisa saja sembunyi-sembunyi minum. Apalah susah. Sekurang-kurangnya pura-pura kumur-kumur aja lah. Minum tuh air. Seperti waktu kecil-kecil dulu kan berenang di sungai. Mandi dulu mak katanya. Mandi di sungai itu. Tahu terjun Ciruk Badi. Ada terjun Ciruk namanya Sungai Kampar tuh. Kalau anak-anak orang Kampar sekarang nggak tahu istilah terjun Ciruk. Sambil nyelam minum bisa saja. Tapi kita tidak lakukan. Apa sebab? Karena di dalam hati kita, dalam pikiran kita, ada Allah yang tahu. Bapak dan Ibu, andai-andai puasa ini bisa membuat Bapak seperti anak muda tadi, bisa membuat seluruh umat Islam di Indonesia seperti itu, negeri ini negeri orang jujur. Indonesia ini negeri para penipu, negeri pembohong, tipu-tipu semua. Sekarang yang viral-viral tidak selesai-selesai itu bosan saya menengoknya. Di negeri Konoha tuh ijazahnya tidak selesai sampai sekarang. Di negara yang bernama Konoha, ijazahnya itu biasa-biasa aja. Kenapa? Sebab karena kita tipu-tipunya luar biasa. Yang nipu itu bukan pejabat saja lagi, yang nipu itu rakyatnya juga nipu. Yang nipu itu bukan murid-muridnya lagi, guru-gurunya juga nipu. Yang nipu-nipu itu bukan hanya jamaahnya, ustadz-ustadznya juga nipu. Ini pahit nih Bu ya, tapi saya harus sampaikan. Tidak ada orang jujur, ada orang jujur, ada orang jujur. Tapi karena saking banyaknya para penipu, orang jujur itu tak kelihatan lagi di negeri ini. Bayangkanlah tuh, sampai harus muncul semacam tagline, jujur itu hebat. Padahal jujur itu dulu biasa-biasa aja. Saking susahnya mencari orang jujur, sehingga orang jujur itu disebut hebat. Ini mungkin zaman-zaman dulu bapak-bapak nih yang udah umur 70 tahun tuh, umur-umur dulu-dulu tuh jujur tuh biasa-biasa aja. Bukan hebat jujur. Memang harus jujur. Tapi sekarang karena kondisi bangsa ini udah parah, sehingga jujur itu disebut sebuah kehebatan. Mana ada jujur itu hebat? Biasa-biasa aja jujur. Tapi karena negeri ini udah parah, sehingga jujur itu, kejujuran itu dianggap sebuah prestasi. Dianggap sebagai sebuah kehebatan kejujuran itu. Saking parahnya negeri ini. Negeri para penipu kata orang. Tipu-tipunya parah. Contoh kecil Bapak ini Bu.
Tapi sekarang saya tak lihat lagi. Dulu kalau pas musim duku, yang jual duku di pinggir jalan tuh, ya kan? Kita nih kan ada paham orang jual duku itu kan. 10.000 katanya kan, 1 kilogram. Kira 10.000 1 kilogram, cuman 1 kg-nya tuh rupanya ada kecil di sini garis miringnya. Maksudnya setengah kilogram. Cuman dia nak nipu, dibuatnya 10.000 atau 1 kilogram 10.000. Cuman di bawah satunya besar, cuman yang per duanya kecil. Sepele sepertinya, tapi itu sesungguhnya tipu-tipu. Itu contoh kecil yang orang-orang pun, masyarakat biasa pun sudah nipu-nipu. Sudah tipu-tipu. Negeri ini Bapak dan Ibu, negeri yang penuh dengan para tipu-tipu. Dan puasa ini sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk jadi orang jujur seperti anak muda tadi. Andai umat Islam yang sekarang berpuasa lebih kurang 270 juta ini di Indonesia, puasanya bagus dan tertanam di hatinya, Allah mengawasinya, Allah melihat semua kejahatannya. Tidak ada yang berani buat kejahatan di negeri ini. Tidak akan ada yang korupsi, tidak akan ada yang nipu. Cuman puasa ini kadang-kadang puasa dapat lapar dan haus saja gitu. Nilai yang diharapkan bahwa kita diawasi sehingga kita tidak mau nipu siapa-siapa, mestinya dalam kehidupan sehari-hari itu jalan juga. Bapak Ibu, saya diingatkan oleh Pak Imam malam tadi sampai jam 6.20 aja katanya, 5 menit lagi. Satu kali, ini terakhir. Satu kali Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya memberi pengajaran lah, mauizah, mengajarkan sahabat-sahabatnya. Rasulullah duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Dalam duduk itu hadir seorang laki-laki ganteng, gagah, harum bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang lain tidak tahu siapa nih laki-laki ini. Ketika Rasulullah SAW duduk begitu, tiba-tiba laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mal Islam?" Wahai Muhammad, apa itu Islam? Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita." Hai Muhammad, kata laki-laki yang gagah ganteng harum tadi itu, apa yang maksud dengan Islam? Rasulullah SAW menjawab, Islam itu engkau bersyahadat, engkau dirikan sholat, engkau bayar zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, engkau melaksanakan haji. Anak muda pun menjawab, sodakta ya Muhammad, engkau benar. Oh, sahabat-sahabat bingung, ini laki-laki kurang ajar nih, nguji dia nampaknya nih. Dia tanya, dia pula yang membenarkan, kurang ajar nih. Tapi belum sempat para sahabat memberi respon, laki-laki itu bertanya pertanyaan yang kedua, ya Muhammad, mal iman, apa itu iman? Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa tu'mina bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi kulluhi wa murrihi. Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat, engkau beriman dengan kitab-kitab Allah, engkau beriman dengan para rasulnya, engkau beriman dengan hari akhirat, engkau beriman dengan qadar, baik dan buruknya, manis atau pahitnya. Laki-laki itu langsung menjawab, sodakta ya Muhammad. Sahabat semakin riuh. Ini kurang ajar nih. 2 kali bertanya, dia pula yang membenarkannya. Ini nguji nih. Tapi belum sempat sahabat-sahabat mengambil reaksi lain,
laki-laki itu pun bertanya kepada Nabi Muhammad, pertanyaan yang ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa lihat Allah, maka tanamkan di hatimu Allah melihatmu. Mendengar jawaban itu, laki-laki itu berkata, "Sadaqta ya Muhammad." Engkau benar Muhammad. Dia berdiri dan pergi. Sahabat pun berdiri, marah dengan laki-laki itu. Tapi Rasulullah SAW bilang, duduk. Kalian tahu siapa laki-laki itu? Tidak ya Muhammad. Siapa itu? Rasulullah SAW menjawab, itu malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia dan sedang menguji saya. Nabi Muhammad SAW itu diberikan wahyu ke dalam hatinya, masuk sesuatu di dalam hatinya, dan dikeluarkan dari mulutnya dengan bahasanya, itulah yang menjadi hadis. Tapi kalau kata-katanya, langsung kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya dari Allah, itulah Al-Quran. Tapi kalau kata-katanya dari Nabi Muhammad SAW, tapi idenya ditanamkan dalam hati Muhammad dan keluar dari mulutnya Muhammad dengan kata-kata, dengan huruf dan kalimat dari Muhammad, itulah jadi hadis. Malaikat Jibril itu sedang menguji saya, apa yang sudah disampaikan dalam hati saya, sebegitu enggak yang keluar dari mulut saya. Itu malaikat Jibril. Bapak, ada Islam, ada iman. Saya yakin bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, jago-jago